Akhirnya pada suatu hari, Nabi SAW pun mengundang para kerabatnya, yang waktu itu ada sekitar 45 orang yang datang di undangan tersebut, termasuk di dalamnya ada Abu Lahab. Sebagai strategi, saat itu Nabi SAW menyiapkan jamuan makan, dan setelah semuanya selesai menyantap makanan, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan maksudnya bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul, dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan maksudnya, lantas pamannya Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib." Kemudian anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku akan selalu membantumu. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu, bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab pada waktu itu? Ternyata dugaan Sofiyah ini benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu, namun dia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah SAW. Singkat cerita, keesokan harinya di suatu pagi yang buta, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa. Kemudian beliau berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Ketika itu suara Rasulullah SAW sangat keras. Maka pada saat itu, orang-orang yang sedang tawaf ataupun sa'i di Masjidil Haram mendengar suaranya dan langsung menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah SAW, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan dari beliau, dan barulah saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada seekor unta? Dan percayakah kalian jika yang kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian semua percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Iya wahai Muhammad, kami percaya, karena kami belum pernah sekalipun mendengar engkau berbohong." Lantas Nabi SAW melanjutkan seruannya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku ingin memberi peringatan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku, Muhammad, adalah Rasul Allah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian orang lainnya ingkar. Akan tetapi, tiba-tiba suara riuh dari mereka langsung berhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" Dan sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW pun dimulai. Dimulai hubungan antara Abu Lahab selaku paman dan Nabi selaku keponakan, yang dulunya membuat begitu gembira ketika mengetahui kelahirannya, yang pada akhirnya keduanya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yaitu Rasulullah SAW sebagai seorang muslim dan Abu Lahab sebagai orang musyrik. Ditambah lagi istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah SAW. Hari demi hari berlalu. Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah SAW. Mulai dari mencaci maki, melemparkan kotoran di jalan yang selalu dilewati Rasulullah SAW. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka berdua akan dimasukkan ke dalam neraka, keduanya pun menjadi dendam sejadi-jadinya, terutama Ummu Jamil. Sebelum surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang akan diperoleh jika dia masuk Islam. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab ini merasa lebih mulia. Dia merasa dia harus diistimewakan di atas umat Islam yang lainnya. Namun demikian, Nabi SAW tidak membalas makian dari Abu Lahab. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab.
Maka setelah turunnya surat Al-Lahab itu, Ummu Jamil selaku istri Abu Lahab menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Nabi SAW. Dia bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri dari Rasulullah SAW. Bahkan teman-teman, Ummu Jamil ini sering menebarkan duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan ketika istri Abu Lahab ini mendengar turunnya surat Al-Lahab, dia kemudian menuju masjid di mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Ketika itu, Ummu Jamil membawa segenggam batu dengan maksud untuk dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya, sehingga ketika itu dia tidak mampu melihat Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas Rasulullah SAW ada di depan Abu Bakar, namun yang dilihatnya waktu itu hanyalah Abu Bakar. Meski begitu, dia menyampaikan kemarahannya terhadap Nabi SAW sambil menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Muzammam, yang bisa diartikan orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini seringkali ditimpali oleh suaminya. Mereka adalah sepasang suami istri yang kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan membabi buta. Mereka ini bahkan tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW yang amanah dan berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka semula. Jika dulu Abu Lahab dan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW dengan cara memerdekakan budak, kini dia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Ia membenci Nabi SAW, mengolok-ngolok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, tidak lama berselang setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib atau yang sekarang dikenal menjadi Madinah, saat itu terjadilah perang Badar. Namun Abu Lahab ini waktu itu tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya yang sudah tua dan tidak kuat, atau mungkin karena memang dia adalah seorang pengecut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Namun tidak ikut dalam perang Badar bukan berarti Abu Lahab ini membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-Ash ibnu Hisham untuk mewakilinya. Ada riwayat yang mengatakan Al-Ash ini sengaja dibayar oleh Abu Lahab untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Abu Lahab sangat berharap Al-Ash bisa memenangi peperangan itu. Makanya dia menyediakan kuda terbaik untuk Al-Ash dan juga perlengkapan perang lainnya termasuk juga pedang dan perbekalan. Dan apa yang dilakukannya itu diabadikan dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-36. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perang Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Mengetahui kabar kekalahan tersebut, Abu Lahab sangat geram dan marah. Dia sangat kesal dengan kekalahannya itu. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Aqobah ibnu Abi Mu'id dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu, sebagian lagi banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin. Hingga pada akhirnya mereka membayar fidyah sebagai gantinya.